Pada akhirnya, Lu Yun tidak bersembunyi, dan membiarkan bola cahaya itu tenggelam ke tengah alisnya. Anak baik, kamu sedikit berani. Aku benar-benar melihatmu dengan benar. Sosok humanoid itu tertawa dan berkata, selamat tinggal, nak. Saat gadis ini bangun, sapa dia untukku. Saat dia berbicara, sosok manusia itu berubah menjadi bola asap hijau dan melayang di udara. Bagaimana, RH, seharusnya tidak ada masalah dengan kelompok cahaya ini, kan? Alasan mengapa Lu Yun berani menyerap bola cahaya ke dalam jiwanya dengan begitu tidak siap sekarang adalah sepenuhnya karena RH memberinya kepercayaan diri. Kalau tidak, dia harus benar-benar memikirkannya dengan hati-hati. Lagi pula, Anda tidak boleh berniat menyakiti orang lain, dan Anda harus punya niat untuk menjaga orang lain. Tidak masalah, saudaraku, ada peta topografi di dalamnya. RH menjulurkan kepalanya keluar dari bola cahaya dan berkata, tidak apa-apa, kata Lu Yun sambil menghela nafas lega. Sambil menggendong Henianchi, dia meremas tangannya dan melafalkan mantra untuk memasuki ruang gunung api. Seng Sui dan Long Ying, yang diutus oleh Lu Yun sebelumnya, sudah bangun. Dia berjalan bola-balik dengan cemas. Wang Xiaoliu juga duduk di tempat tidur dengan wajah muram, seperti tong mesiu yang akan meledak kapan saja. Melihat Lu Yun kembali, Seng Sui dan yang lainnya segera mengikutinya. Bagaimana kabarmu? Apakah Nianchi baik-baik saja? Tidak apa-apa, konsumsinya terlalu banyak. Tidak apa-apa setelah kamu istirahat. Lu Yun menjelaskan bahwa sebelum dia bisa menidurkan Henianchi di tempat tidur, dia dikunci oleh nafas yang tajam. Lu Yun melirik melewati Seng Sui dan Wang Xiaoliu, yang sedang duduk di tempat tidur, tampak seperti sedang melancarkan serangan untuk menuduh mereka. Mata mereka bertabrakan di udara. Bau mesiu muncul dengan santai. Apa maksudmu? Patah hatimu tidak bisa memuaskanmu lagi. Sama seperti wanita yang kesal. Lu Yun belum selesai berbicara. Wang Xiaoliu tiba di depan Lu Yun dengan kecepatan 100 km per detik dan 250 meter per detik. Dia mengubah sikap sebelumnya yang meminta bantuan dan berkata sambil tersenyum seolah-olah dia kentut, ayo, ayo. Bawa yang terluka untuk menyelamatkannya. Aku sudah membereskan tempat tidur. Kamu pasti kelelahan karena melawan monster tak berwajah di luar itu. Duduk di sana dan istirahat. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang wanita yang penuh kebencian menjadi seorang pengasuh yang berpengetahuan luas, dan itu bahkan tidak memakan waktu sedetik pun. Baik Seng Sui maupun Seng Sui, yang melakukan narasi, merasa bingung. Tidak mungkin siapa yang membiarkan garis hidup Wang Xiaoliu dikendalikan oleh Lu Yun. Setelah Lu Yun menyerahkan Henianchi kepada Wang Xiaoliu, dia memandang Seng Sui dan yang lainnya dan berkata, apakah kalian berdua baik-baik saja? Gadis kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Kita mungkin baru saja melihat begitu banyak monster tak berwajah sekaligus dan ketakutan serta pingsan. Kita akan baik-baik saja setelah istirahat. Lu Yun mengangguk, tidak apa-apa. Kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan istirahat. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di luar. Aku akan menyelesaikannya. Kedua wanita itu mengangguk. Aku akan pergi bersamamu juga. Wang Xiaoliu, yang baru saja menidurkan Henianchi di tempat tidur, berteriak. Mulai sekarang, dia telah mendengar dari Seng Sui dan Long Ying betapa menakutkan dan kuatnya monster tak berwajah itu. Dia sangat ingin mencobanya. Berhentilah berteriak. Lu Yun sudah keluar. Kata Long Ying. Dan suaranya sangat keras sehingga dapat dengan mudah mengganggu Nianchi saat dia sedang istirahat. Ketika Wang Xiaoliu mendengar ini, dia seperti bola karet kempes, saya tahu. Saya pasti akan memperhatikannya lain kali. Adapun Lu Yun, yang keluar dari ruang Flame Mountain, dia melihat ke dinding batu yang terbuka. Kemungkinan besar ada harta karun yang ditinggalkan oleh pria gu berwarna biru muda. Lu Yun memutuskan untuk pergi melihat dan melakukan apa yang dia katakan. Ikan kecil Yin yang sedang berenang di udara, menerangi jalan di depan Lu Yun. Hiasan di dalamnya mirip dengan gua sebelumnya, namun relatif lebih detail, dan ukiran kata pada prasasti juga lebih banyak. Bahkan pada satu loh batu, sebagian besar kata-katanya hanya terputus. Setelah analisis dan terjemahan RH, Lu Yun mengetahui bahwa ini adalah hasil dan wawasan dari setiap eksperimen Su Tiancheng, serta area yang memerlukan perbaikan. Berapa banyak eksperimen pada manusia yang telah dilakukan? Su Tiancheng ini benar-benar hebat. Saudaraku, apa yang kamu katakan sepertinya sedikit mesra. Kamu pasti tahu bahwa dunia atas pada zaman dahulu tidak sebaik sekarang. Masih ada sedikit konsep kesetaraan bagi semua orang. Pada zaman dahulu, kehidupan manusia adalah semurah rumput. Bahkan dalam tahap pembangunan yang paling maju, pada puncaknya, jumlah perempuan, tua dan muda di sebuah desa adalah 400 orang, yang tidak sebanding dengan satu ekor sapi yang beternak. RH menjelaskan, oke, aku membawanya masuk, Lu Yun berkata sambil menghela nafas panjang. Saat keduanya berbicara, mereka juga sampai di ujung gua. Sebuah danau biru muncul di depan Lu Yun. Apa ini? Lu Yun melihat bayangannya di danau dan berkata, sialan, pantas saja Su Tiancheng memilih membangun basis percobaan di sini. Ternyata karena ada Tianxuan Green Liquid di sini. RH berkata dengan kaget, Tianxuan Qingye, apa itu? Lu Yun menjadi semakin bingung.
Saudaraku, bagaimana kamu menjelaskan ini? Kamu bisa memperlakukannya sebagai batu spiritual, tapi perbandingannya 1.000.000 banding 1. RH menjelaskannya kepada Lu Yun dengan cara yang sederhana. Lu Yun, sial, ini harta karun. Lu Yun berkata bahwa dia ingin memindahkan seluruh danau ke langit gunung api miliknya. Tapi RH menghentikannya, saudaraku. Kamu tidak boleh melakukannya. Kamu tidak boleh melakukannya. Tianxuan Qingye ini awalnya adalah air tak berakar di dunia. Setelah kamu mengambilnya dari danau ini, isi yang terkandung di dalamnya akan aura yang menakutkan akan menguap dalam sekejap dan menjadi genangan air. Ah, itu artinya kamu tidak bisa mengambilnya. Lu Yun sedikit kecewa. Benar, kamu tidak bisa mengambilnya. RH menjawab dengan tegas. Maka ini sulit untuk ditangani dan tidak dapat dihilangkan, dan ranah Lu Yun saat ini telah mencapai kemacetan, dan dia akan menerobos ke alam peri emas di langkah berikutnya. Dengan kata lain, jika Lu Yun tidak ingin menyia-nyiakan kumpulan Tianxuan Qingye ini, dia harus menerobos ke negeri dongeng Luo Jin besar. Namun, menerobos alam abadi emas pasti akan membawa malapetaka. Ini adalah senjata pembunuh utama yang disiapkan oleh Lu Yun. Benar, ada jalan. Lu Yun menjepit jarinya dan bernyanyi, dan segera 4 sosok muncul di depannya. Itu adalah 4 orang Seng Sui di dunia Flame Mountain. Kecuali Hen Yanqi, yang sedang koma, semua orang memandang Lu Yun dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Tanya Seng Sui. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke belakang dirinya dengan cara yang misterius. Saat mereka bertiga saling berpandangan, kebingungan di wajah wanita kedua tidak hanya tidak hilang, tapi menjadi semakin intens. Mungkinkah Lu Yun memanggil mereka hanya untuk mengagumi danau yang indah ini? Di sisi lain, kebingungan Wang Xiaoliu ditutupi oleh keterkejutannya. Ini Tianxuan Qingye. Lu Yun, kamu cukup beruntung. Ini awalnya adalah pujian, tetapi ketika keluar dari mulut Wang Xiaoliu, Lu Yun selalu merasa aneh. Bahkan rasanya gadis ini sedang memarahinya. Wang Xiaoliu mempopulerkan fungsi Tianxuan Qingye untuk Seng Sui dan lainnya. Segera wajah kedua wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang dikatakan Wang Xiaoliu hampir sama, tetapi satu hal yang tidak dia katakan adalah bahwa cairan hijau Tianxuan tidak dapat diambil dan hanya dapat digunakan di kolam ini. Lu Yun menambahkan, jadi kamu ingin kami tinggal di sini untuk menyerap cairan hijau Tianxuan? Long Ying bertanya. Lu Yun mengangguk dan berkata, benar. Lalu kenapa kamu tidak maju ke alam abadi emas dan kemudian menggunakan kumpulan Tianxuan Qingye ini untuk menstabilkan kekuatanmu? Dengan bakatmu dan harta surga dan bumi, kamu memiliki kemungkinan besar untuk menembus tahap tengah alam abadi. Alam abadi emas. Wang Xiaoliu berkata dengan karakternya yang tidak biasa. Aku punya rencanaku sendiri. Lu Yun tidak mengatakan mengapa dia ingin menekan dunia ini. Dan jika dia menerobos alam abadi emas sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mempertahankan kumpulan Tianxuan Qingye ini. Di bawah bencana, tidak ada yang sempurna. Melihat ini, Seng Sui dan 3 orang lainnya tidak berkata apa-apa. Mereka semua mengetahui karakter Lu Yun dan tahu bahwa dia punya rencananya sendiri. Hati-hati di jalan di belakangmu, kata Seng Sui dan Long Ying. Jangan khawatir, apakah kamu belum mengenalku? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Melihat mereka berempat tenggelam ke dalam cairan hijau Tianxuan, Lu Yun juga berbalik dan pergi. RH, berapa lama kamu bisa menyimpan Tianxuan Green Liquid? Lu Yun bertanya, sekitar sebulan lagi, di masa depan, meski ada di perutku, perlahan-lahan akan menghilang dan menguap. Jawab RH, meskipun Tianxuan Qingye ini adalah air yang tidak berakar dan tidak dapat keluar dari kolam, namun tidak mencegahnya untuk tertelan ke dalam perut dan disimpan tanpa diserap. Jadi sebelum memanggil Seng Sui dan yang lainnya keluar dari ruang Flame Mountain, Lu Yun meminta RH untuk menyimpannya di perutnya untuk keadaan darurat. Bagaimanapun, cairan hijau Tianxuan yang mengandung energi mengerikan dapat dianggap sebagai obat suci bila digunakan untuk menyembuhkan atau memulihkan luka. Tapi ini hanya membuang-buang sumber daya. Saat meninggalkan bawah tanah, Lu Yun merawat semua orang Gu di gua mirip sarang lebah. Untuk mencegah orang-orang Gu mengganggu Seng Sui dan yang lainnya. Awalnya, Lu Yun ingin memanggil Song Yuntian keluar, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Dia takut Seng Sui dan yang lainnya tidak akan mampu menekan sifat buruk Song Yuntian. Sedemikian rupa sehingga Song Yuntian, kotoran tikus, menyedot seluruh genangan cairan hijau Tianxuan. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Saat dia keluar dari tanah, matahari menerpa wajahnya. Matahari sangat menyilaukan. Lu Yun menghela nafas. Dia baru berada di bawah tanah untuk waktu yang singkat, dan dia merasa seperti ini ketika dia keluar. Sulit membayangkan bagaimana orang-orang Gu itu bisa bertahan selama ratusan juta tahun di bawah tanah yang gelap. Lu Yun memastikan arahnya dan menuju ke istana tempat Su Tiancheng duduk. Meski 2 kunci terakhir ada di tangannya, ia memegang inisiatif terakhir. Tidak perlu terburu-buru, tetapi Anda tidak bisa tidak pergi. Jika orang-orang dari 3 keluarga besar dan kedai Suanyi menjadi cemas dan keluar mencarinya, dia akan benar-benar menjadi musuh publik. Selain itu, informasi yang diperoleh dari mulut jiwa hitam dan akal sehat Lu Yun akan menyebabkan pembalikan besar. Bagaimana mungkin pemandangan yang begitu indah bisa terjadi tanpa dukungannya?
Oleh karena itu, baik secara emosional maupun rasional, dia harus segera merasakan istana tempat Su Tiancheng bertahta. Tanpa Seng Sui dan yang lainnya, kecepatan perjalanan Lu Yun jelas lebih cepat. Hanya dalam satu sore, dia telah menempuh perjalanan sehari-hari. Jika ini terus berlanjut, Lu Yun memperkirakan dia akan bisa mencapai tujuannya sekitar 10 menit besok siang. Cuaca malam hari bahkan lebih buruk dari kemarin, bahkan jauh lebih buruk dari malam hari di padang rumput yang sepi. Suhu mencapai setidaknya 40 atau 50 derajat di bawah nol. Agar tidak menarik perhatian, Lu Yun hanya duduk di belakang batu besar. Semakin dekat kita ke tujuan, semakin banyak pengintai yang kita lihat di sekitar kita. Jika Lu Yun terburu-buru di malam hari, dia mungkin menarik perhatian dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, dia saat ini berada di puncak alam abadi surgawi, dan dia sudah menarik perhatian di reruntuhan kuno yang dipenuhi dengan alam abadi emas. Namun yang aneh adalah pengintai keluarga Yan dan keluarga Zhao telah melihat banyak pengintai sepanjang perjalanan, namun mereka belum pernah melihat keluarga Wu. Jantung Lu Yun berdetak kencang saat dia mengingat kembali adegan di mana jiwa hitam membunuh mata-mata keluarga Wu di siang hari. Apakah ini berarti kedai Suanyi sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Wu? Memikirkan hal ini, Lu Yun merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan mengalir ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin pemandangan yang begitu indah bisa terjadi tanpa dia? Saat ini, di kaki gunung tempat Su Tiancheng duduk di istana, di tenda di tengah kam api unggun keluarga Wu. Wu Chao sedang duduk di dekat api unggun dengan ekspresi muram, menunggu dengan cemas. Teman-teman di sekelilingnya semua menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba pintu tenda terbuka, dan seorang pria kuat berpakaian pemburu bergegas masuk. Topi dan mantel buluku semuanya tertutup sampah es. Wajahnya pucat, dan dia tidak tahu apakah itu karena kedinginan atau alasan lain. Ketika Wu Chao melihat orang itu datang, dia duduk dari tanah, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Orang ini tidak lain adalah tangan kanan Wu Chao, pemimpin klan Bigfoot, Wu Meiyong. Situasinya tidak optimis, Guru. Semua pengintai yang Anda kirim sudah mati. Tidak ada yang selamat, dan mereka semua terbunuh dengan satu pukulan, dan beberapa bahkan dipanen tanpa disadari. Orang yang melakukan ini sangat berbakat, moralitas pembunuhan. Wu Meiyong tersentak dan berkata, dengan cuaca ekstrim seperti itu, meskipun dia adalah penduduk asli di padang rumput terpencil dan terbiasa dengan lingkungan hidup bersuhu rendah di malam hari, dia tetap tidak akan mampu menahan hawa dingin yang menggigit ini. Apa, Suanyi, orang-orang dari kedai Suanyi benar-benar masuk. Mereka, ini balas dendam. Jika bukan karena penglihatan cepat dan tangan cepat Wu Meiyong di sebelahnya, yang membantu Wu Chao, dia mungkin akan duduk di tanah yang dingin. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Wu Meiyong bertanya dengan prihatin. Cepat pergi dan undang Yan Hongcai dan Zhao Hong. Ada yang ingin kubicarakan dengan mereka. Wu Chao berkata dengan bibir gemetar. Sekarang kedai Suanyi telah mengambil tindakan, jika dua keluarga lainnya tidak dimenangkan, hanya masalah waktu sebelum keluarga Wu dimusnahkan. Saat ini, mereka berada di kam api unggun keluarga Zhao. Zhao Hong menatap tanpa ekspresi ke arah wanita menawan berbaju merah di seberangnya. Bukankah kamu hanya mencoba memperingatkan seseorang dengan mengambil tindakan secara pribadi seperti ini? Zhao Hong bertanya, yang paling dia benci adalah ketika orang lain tidak bertindak sesuai rencana. Dia tidak menyukai ketidakpastian yang muncul karena menyimpang dari rencana awal. Suanyi Tavern selalu melakukan sesuatu dengan santai dan bebas. Pemilik kedai Suanyi di kota Zhongzhou nomor 33 berkata tidak setuju. Inilah alasan mengapa aku menolak bergabung denganmu. Sekelompok orang gila yang tidak pernah mengikuti rencana. Zhao Hong tidak merahasiakan rasa jijiknya terhadap Suanyi Tavern. Tapi, bukankah kamu masih memakai celana yang sama dengan kami sekarang? Kata bos wanita berbaju merah sambil tersenyum. Saat ini, laporan datang dari luar tenda bahwa keluarga Wu datang untuk meminta pertemuan. Keesokan paginya, tepat setelah fajar, Lu Yun berangkat. Hanya saja kini, dia telah berganti pakaian dan terlihat seperti Zhang Huyuan dari keluarga Zhao yang dia bunuh. Bukankah Black Soul memintanya untuk mencari perlindungan dari keluarga Zhao pada awalnya? Lu Yun mengingat kata-kata ini, terlepas dari cara mencari suaka yang sedikit berbeda. Namun dalam situasi yang sedikit semrawut ini, meski belum maksimal, setidaknya aman. Dan dengan status panti jompo keluarga Zhao, dia seharusnya tidak menemui bahaya atau hambatan apapun di sepanjang perjalanannya. Tapi tamparan di wajah selalu datang begitu cepat. Lu Yun masih membuat rencana dalam pikirannya. Sebuah panah tajam ditembakkan dari kiri depan Lu Yun dengan sangat tiba-tiba. Dalam benak Lu Yun, hanya ada 100.000 kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang. Dia mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam, betapa rencana yang dia rencanakan ketika dia tidak melakukan apa-apa. Dia lupa bahwa Song Yuntian terlibat di dalamnya. Selama Song Yuntian ada, tidak peduli seberapa hati-hati rencananya, Lu Yun tidak akan pernah berhasil. Sebelumnya, Lu Yun tidak percaya pada keberuntungan atau nasib buruk, tapi setelah bertemu Song Yuntian, dia mempercayainya. Jenis yang harus Anda percayai. Lu Yun menghindari panah tersembunyi dan muncul di depan pria bertangan hitam itu.
Dia mengeluarkannya dari tempat persembunyiannya. Kekuatan lawan tidak dianggap kuat, itu adalah negeri ajaib emas semu. Ketika Lu Yun melihat tanda identitas di pinggang lawannya, dia tercengang. Kartu pinggang itu jelas merupakan kartu pinggang keluarga Zhao, dan perawat penjaga ini jelas merupakan anggota keluarga Zhao, mengapa kita harus menyerangnya? Apa maksudmu? Kita semua adalah anggota keluarga Zhao, mengapa kamu ingin menyerangku? Lu Yun bertanya dengan bingung. Dalam hatinya, dia mengutuk atribut berjamur Song Yuntian ribuan kali. Dia, Lu Yun, bisa menerima kegagalan rencananya, tapi dia tidak bisa menerima bahwa rencananya dihancurkan tanpa alasan apapun. Sama seperti kali ini, Jianima sedikit terlalu kuat. Zhang Yan, berhentilah bersikap sok di sini. Hal-hal tercela yang telah kamu lakukan sudah cukup bagiku untuk membunuhmu lebih dari 1.000.000 kali. Pria yang ditangkap Lu Yun meraung marah. Lu Yunren terkejut. Sepertinya ini bukan masalah kekuasaan, tapi konflik antara dua orang. Dan nama panti jompo ini membuat Lu Yun terdiam. Zhang Yan, Zhang Wangba, apa pendapat ayah Jianima? Dia diberi nama seperti itu. 80% di antaranya bukan makhluk biologis. Ada apa denganku? Apakah kamu begitu membenciku? Aku sangat membencimu. Lu Yun, yang sangat keras kepala, penuh dengan gosip. Yang paling penting adalah meskipun Lu Yun telah menjelajahi ingatan Zhang Na, waktunya sangat sempit, jadi dia hanya menjelajahi ingatan malam itu. Adapun masa lalu Zhang Yan, Lu Yun tidak menyelidikinya, dan tentu saja dia tidak mengetahui kebencian dan dendam yang dia miliki terhadap pria ini. Apakah kamu mempermalukanku? Zhang Yan, pria yang dicekik oleh Lu Yun menatap dengan marah. Matanya dipenuhi mata merah, seolah dia akan memakan Lu Yun hidup-hidup. Nampaknya kedua orang ini mempunyai dendam yang cukup dalam. Hal ini membuat semangat gosip di hati Lu Yun semakin membara. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi di antara kedua orang ini, tidak peduli apa yang dia katakan hari ini. Cepat beritahu aku, kamu hanya mengira aku kehilangan ingatanku, lalu bagaimana jika kamu memberitahuku lagi? Mungkin aku akan melepaskanmu. Lu Yun mendesak, karena alasan ini agak kasar. Amnesia, kamu sebesar ibumu. Aku tidak akan mempermalukanmu seperti ini. Zhang Yan, tunggu saja aku. Tenaga kerja dan manajemen tidak pernah membunuhmu dalam hidup ini. Itu salahku sendiri. Tapi jika kamu tunggu, buruh dan manajemen tidak akan membiarkanmu pergi meskipun mereka jahat. Milikmu. Saat dia berbicara, pria yang dicekik oleh Lu Yun menggigit lidahnya dan bunuh diri. Gelombang operasi ini benar-benar membuat Lu Yun sedikit bingung. Meskipun almarhum adalah yang paling penting, Lu Yun tidak bisa menghentikan rasa penasarannya. Sejak saat itu, gadis ini memanfaatkan jiwa lawannya sebelum menghilang, dan menggunakan jenderal penahan dewa untuk menangkap jiwa lawan. Simak hubungan cinta benci antara pria ini dan Zhang Yan. Anda tidak tahu jika Anda melihatnya, pandangan Anda akan hancur pada pandangan pertama. Keputusan dadakan yang tiba-tiba ini mungkin mengharuskan Lu Yun menghabiskan sisa hidupnya untuk menebusnya. Lu Yun awalnya mengira ini adalah Zhang Nai yang menipu pria itu, sesuatu yang merugikan martabat pria. Yang bisa saya katakan adalah dia masih muda. Apa pentingnya seorang suami yang istrinya tidak setia? Boneka beruang ini bisa dikatakan manusia biasa di antara manusia dan boneka Teddy di antara anjing. Itu bertentangan dengan langit, bumi, dan udara. Awalnya, pria ini memiliki keluarga yang bahagia, tetapi dirusak oleh Zhang Sikuan yang mabuk. Malam itu adalah awal dari mimpi buruk. Zhang Yan tidak bisa tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi tirani. Di depan pria ini, dia menganiaya kedua istrinya. Ketika Lu Yun melihat apa yang terjadi di sini, dia sangat marah karena ada dua sinus besar di mulutnya. Pantas saja pria ini sangat membenci Zhang Yan. Itu benar-benar bukan hal yang baik. Memikirkannya sekarang, Lu Yun akan memberinya keuntungan dengan membiarkan Zhang Yan mati seperti itu. Jiwanya seharusnya hancur menjadi abu sejak awal. Marah, Lu Yun berangkat lagi. Meskipun Zhang Yan bukan orang yang menyenangkan, dia terisolasi bahkan di keluarga Zhao, dan dia sepenuhnya dapat disingkirkan dan transparan. Tapi inilah yang diinginkan Lu Yun sekarang. Sosok pinggiran seperti ini biasanya tidak terlalu mendapat perhatian, jadi tidak banyak kendala dan ada cukup ruang baginya untuk bergerak bebas. Namun, saat dia perlahan-lahan mendekati istana Su Tiancheng, Lu Yun menemukan bahwa jumlah pengintai dari 3 keluarga besar di jalan semakin berkurang dan bukannya bertambah. Bahkan tidak ada satupun yang dapat dilihat dalam jarak 100 mil. Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Apakah ini karena kedai Suanyi telah sepenuhnya berperang dengan keluarga Wu? Jika tidak, istana tempat Su Tiancheng bertahta telah dibuka, jika tidak, ketiga keluarga besar tidak mungkin mengumpulkan kekuatan mereka. Ini terlalu tidak biasa. Lu Yun bergumam di dalam hatinya, dan kecepatan kakinya meningkat sedikit lebih cepat lagi. Saat ini, di tengah Pulau Zhongzhou, di sebuah istana yang megah. Apakah kamu belum menemukannya? Wanita di platform tinggi aula utama berkata dengan sungguh-sungguh. Aura mulia yang terpancar dari tubuhnya tak tertahankan untuk dilihat. Setiap orang yang berlutut dan beribadah di bawah platform tinggi bergidik, dan tidak ada yang berani berbicara. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani mengangkat kepalanya untuk melihat wanita agung di platform tinggi.
Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berlutut dan beribadah di bawah aula ini adalah orang-orang dengan level terendah yang berada di tahap awal alam peri emas, dan bahkan ada beberapa makhluk dengan kekuatan yang tak terduga. Tiba-tiba seseorang gemetar dan berkata, kami telah mencari di seluruh 33 kota Zhongzhou, dan juga mencari di padang rumput yang sepi. Dia belum ditemukan. Hanya ada dua hasil sekarang, atau dia telah meninggalkan Pulau Zhongzhou, atau dia sekarang telah memasuki tempat terbuka reruntuhan kuno. Mustahil baginya untuk meninggalkan Pulau Zhongzhou. Wanita di platform tinggi berkata dengan sangat tegas, sekarang semua orang mendengarkan perintah tersebut. Kecuali guru kuil, semua orang dari kuil Zhengyang memasuki reruntuhan kuno dan membawanya kembali kepadaku. Di dalam tenda keluarga Zhao, Zhao Hong, pemilik kedai Suanyi, King Gu, dan yang disebut Master Hei semuanya ada di tenda kecil ini. Bisa dibilang sangat meriah. Tidak apa-apa sekarang, pihak Wu Chao telah diperingatkan. Biarkan orang-orangmu berhenti sekarang. Zhao Hong berkata dengan wajah dingin. Ini sepenuhnya bertentangan dengan rencana awalnya yang dia negosiasikan dengan Suanyi Tavern. Menurut rencana sebelumnya, kedai Suanyi menunggu sampai mereka memperebutkan warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno ini sebelum terungkap dan memberikan pukulan telak kepada keluarga Wu. Sekarang kita tidak perlu menunggu istana tempat kekuatan besar dapat duduk dan bertransformasi dibuka. Ini sudah menarik perhatian Wu Chao. Bukankah Chun ini hanya mencoba menakuti ular itu? Nona Zhao Hong, bukan ini yang ingin kami lihat. Kami juga berharap untuk melanjutkan sesuai rencana awal, tetapi sekarang kendali kedai Suanyi tidak lagi berada di tangan kami bertiga. King Gu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Zhao Hong mendengus dingin dan berkata, apakah saya setuju dengan apa yang Anda katakan? Bukankah kalian berdua adalah orang yang bertanggung jawab atas kedai Suanyi di kota Zhongzhou pada tanggal 33? King Gu, yang berada di peringkat 88, dan King Gu, yang berada di peringkat 80. Pria tampan berkulit hitam dari Qi. Pria kulit hitam tampan, yang wajahnya tersembunyi di balik bayangan jubahnya, berkata dengan nada tidak senang, apakah menurut Anda kami perlu berbohong kepada Anda? Tuan Hei, biar saya jelaskan, kata pemilik kedai Suanyi di kota Zhongzhou No. 33. Dia takut jika Komandan Hei terus berbicara seperti ini, mereka berdua akan bertengkar. Nona Zhao Hong, kami benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Awalnya, kedua orang dewasa ini bertanggung jawab atas kota Zhongzhou nomor 33, dan saya membantu. Mungkin karena reruntuhan kuno itulah seorang pemabuk dikirim ke sini, dan memerintahkan kami semua untuk mematuhi perintahnya, jadi bukannya kami tidak mau bekerja sama, tapi kami tidak bisa menahan diri. Siapa pemabuk yang baru dikirim ini? Di mana dia sekarang? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Zhao Hong berkata dengan ekspresi muram. Perilaku Suanyi Tavern membuatnya merasa sangat tidak dihargai. Meski kedua belah pihak punya motif tersembunyi, setidaknya mereka harus saling percaya hingga tidak ada konflik kepentingan. Tapi sepertinya bahkan sebelum dimulai, kedai Suanyi menyembunyikan hal penting darinya. Bagaimana ini bisa membuat Zhao Hong tetap terlihat bagus? Pemilik berpakaian merah melirik King Gu dan Marsekal Hei di sebelahnya, lalu berkata, dia adalah jiwa hitam peringkat ke-78 di antara pahlawan mabuk. Meskipun wilayahnya hanya di puncak alam abadi surgawi, keterampilan pedangnya adalah luar biasa. Bahkan beberapa biksu di negeri dongeng emas semu yang telah membentuk medan pedang yang sangat lengkap bisa menang dalam 3 gerakan. Jiwa gelap, aku pernah mendengar tentang dia. Jika itu dia, tidak mengherankan jika melakukan hal seperti itu. Zhao Hong berkata sedikit lemah. Dia mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah orang yang bertanggung jawab atas kedai Suanyi sedang sakit kepala dan meminta seorang penjaga tunggal untuk mengelola tim. Jadi Nona Zhao Hong, kami tidak bisa menahan diri. Di mana jiwa hitam itu sekarang? Zhao Hong bertanya. Kami juga tidak tahu keberadaannya. Dia seharusnya membantai orang-orang dari keluarga Wu di luar, kan? Kata King Gu. Saat ini, ada laporan datang dari luar tenda. Nona kedua, seseorang kembali lagi. Zhao Hong, yang sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya, tiba-tiba meledak. Keluarannya berlangsung lebih dari 10 menit, dan 3 orang di sebelah King Gu tercengang. Mungkinkah ini kebocoran legendaris sejauh ribuan mil? Hal yang paling mengagumkan adalah setelah lebih dari 10 menit mengoceh tentang masalah ini, tidak ada satu kalimat pun yang serius. Anda baru saja berbicara tentang kefasihan Anda. Di dunia fana, Anda adalah pejuang keyboard yang menjanjikan. Lu Yun, yang sedang menunggu di luar, tercengang dan berpikir, bukankah menopause Zhao Hong terjadi terlalu dini? Dia masih muda dan sepertinya berusia awal 20-an, jadi mengapa dia menopause? Setelah melampiaskan amarahnya, Zhao Hong bertanya, siapa yang kembali? Zhang Yan, Zhang Huyuan. Laporan dibisikkan di luar, karena takut menyinggung tuan di dalam, mereka memarahinya. Zhang Yan, apakah kamu masih perlu melapor kepadaku ketika dia kembali? Apakah kamu harus menangani semuanya secara pribadi? Lalu mengapa aku membesarkanmu untuk dimakan? Apakah kamu menjadikanmu sebagai hewan peliharaan untuk bersenang-senang? Jika bukan karena melihat King Gu dan yang lainnya di sini, Zhao Hong akan menyemprotnya selama lebih dari 10 menit. Lu Yun berkata dalam hatinya, ada apa?
Zhang Xi bukan manusia. Bukankah dia perlu melaporkan Zhang Xi ketika dia kembali? Untungnya, Zhang Xi dibunuh olehku, kalau tidak, dia akan bekerja sangat keras dan melewati segala macam kesulitan untuk kembali. Betapa tidak nyamannya mendengar tuanku mengatakan ini. Ada yang harus kulakukan di sini. Lihat, masih ada ruang di api unggun. Buatlah pengaturan untuknya. Zhao Hong menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata. Orang yang melaporkannya pun menghela nafas panjang sambil berpikir, akhirnya dia melawan. Ayo cepat. Nanti provinsi akan terkena dampaknya. Tepat ketika orang yang melaporkan laporan itu hendak membawa Lu Yun pergi, Lu Yun melangkah maju dan berkata, Nona kedua. Saya membawa sesuatu kembali. Mungkin Anda bisa menggunakannya. Pada saat itu, orang yang membuat laporan ingin menikam Lu Yun dari belakang. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara memandangnya. Wanita muda kedua sekarang seperti tangki bensin, dia terus menjauh dan bahkan mendekatinya. Zhang Huyuan, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Zhao Hong berkata dengan sangat tidak senang. Yang paling mengganggunya adalah bawahannya punya ide sendiri, atau melakukan apapun yang mereka minta Anda lakukan di luar keinginannya. Menurut Zhao Hong, hal paling mendasar dalam memelihara panti jompo ini adalah patuh dan tidak membiarkan mereka berdebat tentang sesuatu. Ketika orang yang melaporkan laporan tersebut melihat ini, dia buru-buru menarik Lu Yun pergi, berpikir, mungkin sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tapi Lu Yun sama sekali tidak meremehkannya, dan masih berkata dengan tidak rendah hati atau sombong. Tetapi masalahnya sangat penting sehingga saya tidak berani menundanya. Begitu kata-kata ini keluar, orang yang menarik Lu Yun bahkan memikirkan kata-kata terakhirnya. Wajah Zhao Hong di tenda juga berubah menjadi sangat muram, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Zhang Huyuan. Tidakkah kamu berpikir bahwa karena kamu begitu dekat dengan saudara perempuanku, aku tidak akan berani menyentuhmu? Ketika Lu Yun mendengar ini, dia mengangkat alisnya. Sial, mungkinkah pria ini berselingkuh dengan wanita yang mirip penyihir itu? Ketika memikirkan hal ini, Lu Yun merasakan perutnya mual. Dia harus mengatakan bahwa rasa dari potongan daging ini cukup kuat. Anda bahkan bisa menelan ini. Aku tidak berani. Hanya saja masalahnya mungkin ada hubungannya dengan istana tempat kekuatan kuno berada, dan bawahanku takut menunda acara penting. Itu sebabnya aku dengan gegabah menentang nyonya kedua. Tentang istana tempat kekuatan besar kuno duduk. Saya harus mengatakan bahwa topik ini membangkitkan minat Zhao Hong, dan juga membangkitkan gairah 3 orang lainnya di dalam tenda. Masuk dan bicara. Terlihat jelas bahwa nada suara Zhao Hong menjadi sangat lembut. Ketika Lu Yun masuk ke dalam tenda, dia tercengang saat mengetahui bahwa hanya Zhao Hong yang ada di dalam. Lagi pula, di luar tenda, dia bisa dengan jelas merasakan ada 4 orang di dalam tenda, dan aura 3 orang lainnya juga familiar baginya. Semuanya dari kedai Suanyi. Tapi memasuki tenda, hanya Zhao Hong yang tersisa, dan aura ketiga orang itu hilang. Rupanya ada metode rahasia khusus yang digunakan untuk menyembunyikan aura dan menyembunyikannya. Tapi Lu Yun yakin 3 orang dari kedai Suanyi masih berada di tenda ini. Zhang Huyuan, mari kita mulai dengan kata-kata jelek itu. Jika ini benar-benar tentang reruntuhan makhluk kuat kuno, aku akan menghadiahimu banyak uang, kecantikan, dan status. Aku bisa memuaskanmu dengan apapun yang kamu inginkan. Tapi jika apa yang kamu yang dibicarakan tidak relevan, maka kamu harus tahu metode Zhao Hongku. Zhao Hong tersenyum dan mengucapkan kata-kata kasar. Cara paling klasik adalah memberikan manisan kurma terlebih dahulu, lalu menamparnya. Bahkan jika kamu memberiku 10 keberanian, aku tidak akan pernah berani membodohi wanita kedua. Lu Yun berkata sambil mengeluarkan sepotong kayu khusus dan tanda giok misterius dari cincin penyimpanan. Saat itu, mata Zhao Hong menjadi lurus, dan ekspresi wajahnya berubah 180 derajat. Dia tersenyum dan berkata, aku benar-benar melihatmu, kan? Zhang Huyuan. Ini adalah Zhao Hong dalam fantasi Lu Yun. Faktanya, ketika Zhao Hong melihat dua hal ini, dia tidak terlalu terkejut, tapi mengerutkan kening dan menatap Lu Yun. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat Lu Yun gemetar di dalam hatinya, kamu seharusnya bukan Zhang Xi, kan? Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi Song Yuntian, kan? Nona kedua, apa yang kamu bicarakan? Mengapa bawahanku tidak bisa mengerti? Meskipun hati Lu Yun telah menimbulkan badai, dia tetap menolak untuk mengakuinya. Lagi pula, jika dia mengakui hal ini, dia tidak hanya harus menghadapi pengejaran keluarga Zhao, tetapi juga kedai Suanyi dalam bayang-bayang. Bahkan ketika Zhao Hong mengatakan ini, Lu Yun dengan jelas merasakan lehernya menyala, dan ada 2 mata tajam di belakangnya. Apa kamu tidak mengerti? Kamu pikir aku tidak mengetahui kekuatan bawahanku sendiri? Tidak mungkin kekuatan Zhang Yan bisa lulus ujian di reruntuhan. Dan dengan sifat serakah dan penakut Zhang Yan, dia tidak akan bisa lolos. Tempatkan dirimu dalam bahaya. Jika Zhang Yan masih hidup, dia harus bersembunyi di sudut. Zhao Hong sepertinya yakin bahwa Zhang Yan di depannya adalah palsu. Hal ini membuat bola Lu Yun sedikit sakit. Dia tahu bahwa gadis ini sangat bernafsu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia takut mati. Melihat dia akan segera ditemukan,
orang-orang di kedai Suanyi diam-diam juga bersiap untuk mengambil tindakan, seolah-olah mereka akan membunuhnya begitu dia mengakui bahwa identitasnya adalah penyamaran. Pada saat ini, otak Lu Yun berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Tidak, Nona kedua, kamu tidak menyukaiku dan ingin menyingkirkanku. Aku mengakuinya, tapi kamu memberiku identitas seperti itu dan membiarkanku mati tanpa bisa dijelaskan. Aku tidak bisa menerimanya, dan aku dua hal ini yang akan datang nanti seharusnya menjadi pencapaian yang luar biasa, tapi mereka akhirnya dieksekusi. Jika kamu membiarkan saudara-saudara yang lain melihatnya, tidakkah kamu takut membuat hati mereka dingin? Dengan kamu seperti ini, siapa yang berani mengejarmu di masa depan? Ah! Lu Yun mengikuti kelompok Zhao Hong untuk berbicara, berharap dapat menekan Zhao Hong dengan paksa. Jika itu orang lain, dia mungkin kewalahan oleh Lu Yun dalam hal momentum, tapi yang terjadi di hadapannya adalah penerus masa depan keluarga Zhao, Zhao Hong. Bukankah metodemu untuk menghindari hal yang paling penting adalah sesuatu yang bisa digunakan sanksi? Zhao Hong berkata dengan tajam. Saat ini, pedang panjang sudah dipasang di leher Lu Yun. Katakan, siapa kamu? Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Marsekal Hei dari Suanyi Tavern. Lu Yun menghela nafas dan berkata, awalnya, aku ingin bergaul denganmu sebagai perawat biasa, tapi kamu sangat agresif. Aku tidak akan berpura-pura lagi, ayo tunjukkan kartuku. Dia berkata bahwa Lu Yun mengeluarkan token identitas yang diberikan kepadanya oleh jiwa hitam dari cincin penyimpanan dan kemudian melakukan satu pukulan. Pada saat itu, Marsekal Hei tidak bisa menahan pedang yang ada di leher Lu Yun. Ini, apakah ini tanda identitas jiwa hitam? Kenapa ada di tanganmu? Saat ini, King dan Gu yang bersembunyi di balik bayang-bayang tidak bisa lagi bersembunyi dan berjalan keluar. Berkata, apa? Coba saya lihat. Lu Yun tidak menghentikan telapak tangannya untuk mengulurkan tangan, melainkan mengirimkan token itu ke depan. Itu diserahkan langsung ke tangan King Gu. Ini benar-benar tanda identitas jiwa hitam, dijamin asli. Setelah memeriksanya berulang kali, kata King Gu. Apakah kamu memperhatikannya dengan cermat? Zhao Hong berkata dengan tidak percaya. Dijamin palsu. Token identitas pahlawan mabuk di kedai Suanyi semuanya terbuat dari bahan khusus. Untuk mencegah peniruan identitas, tanda yang sangat rahasia bahkan diukir pada mereka untuk meningkatkan pengakuan mereka. Sang induk semang berbaju merah menjelaskan. Sebenarnya kamu siapa? Zhao Hong memandang Lu Yun dengan mata berbinar. 3 orang lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke Lu Yun, menunggu pria dengan identitas bingung ini mengungkapkan jawabannya. Lu Yun terkekeh dan berkata, saya Zhang Yan, wali keluarga Zhao. Bukankah ini sudah jelas? Kamu kentut. Zhao Hong mengumpat dengan marah. Nona kedua, jangan khawatir, dengarkan saja alasanku. Tidak, dengarkan penjelasanku. Sejak saat itu, Lu Yun memulai omong kosongnya yang serius, awalnya. Aku bersembunyi dengan baik, tapi aku diserang oleh monster yang hanya memiliki mulut di wajahnya. Lalu aku lari. Aku bertemu Lord Black Soul ketika aku melarikan diri. Dia menyelamatkanmu. Dia memberikannya kepadamu setelah menyerah. Apakah tokennya dan ini adalah 2 hal yang berbeda? Marsekal Hei menerima kata-kata Lu Yun dan berkata. Tuanku, apa yang Anda katakan sepenuhnya, salah. Lu Yun tersentak, menyebabkan semua orang memutar matanya. Saya tidak bertemu dengan apa yang disebut Master Jiwa Hitam yang disebutkan oleh ketiga orang tersebut, tetapi saya bertemu dengan seorang pemuda. Dia melawan monster tak berwajah dan menyelamatkan saya. Dan ketika dia melihat bahwa saya adalah penjaga keluarga Zhao, dia memberi saya barang-barang ini dan meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada wanita kedua. Namun, penjahat itu serakah di dalam hatinya dan ingin mengambil pujian sendirian, tetapi Anda, wanita kedua yang cerdas, berhasil melakukannya. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, apa yang pemuda itu katakan. Lu Yun tidak berbicara, tetapi melirik ketiga orang di kedai Suanyi, yang berarti ada orang luar yang hadir, jadi kata-kata ini mungkin tidak pantas. Zhao Hong, yang bijaksana, secara alami tahu apa yang dimaksud Lu Yun dan berkata, kita semua adalah bangsa kita sendiri di sini, jadi tidak masalah jika kita mengatakannya saja. Yang diminta pemuda itu untuk kukatakan adalah, Zhao Hong. Aku tahu semua hal memalukan yang kamu lakukan di balik layar. Mulai sekarang, kerja sama kita berdua telah berakhir. Inilah yang aku, Song Yuntian, berikan padamu. Hadiah terakhir. Sampai jumpa lagi, kami adalah musuh. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia melihat wajah Zhao Hong, yang sudah sangat suram.